Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta salam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya streaming. Kiranya Allah sumber damai sejahtera itu ada di tengah-tengah Bapak, Ibu semuanya, memberikan rahmatnya, kebaikannya, dan Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Hari ini kita akan bersyukur bersama-sama, naikkan pujian penyembahan, dan menyiapkan diri mendengar sabdanya. Kita akan mengucap syukur dengan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, mengucap syukur segala kemurahan kebaikan yang Kau nyatakan. Karena sungguh ternyata Engkau lebih besar dari hidup kami, lebih besar dari permasalahan kami, lebih besar dari apapun di sekeliling kami. Dan kami terus rindu menikmati segala kebesaran kemurahan Tuhan. Oleh karenanya, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah memimpin setiap kami. Kami tabiskan ibadah hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah raya bersama. Kami terus berdoa keadaan Bapak Ibu semuanya baik-baik saja, sehat, sentosa, tidak kekurangan sesuatu pun. Hari ini kita akan bersyukur kepada Allah. Hari ini kita akan menyembah Dia. Hari ini kita akan mendengarkan sabdanya. Maka persiapkan diri Bapak Ibu saudara Tuhan semuanya bersama keluarga dengan bersaat-teduh sejenak. Allah Bapa di surga, hari ini kami limpah ucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menyatakan kasih dan rahmat-Mu atas kami. Maka biarlah terus melalui lidah bibir kami muncul pujian penyembahan kepadamu karena semua kebaikan-Mu. Dan hari ini kami menyiapkan diri kami untuk mendengar sabda-Mu yang akan mengokohkan iman percaya kami, yang akan membuat kami terus melihat, memandang, berfokus kepadamu. Karena sesungguhnya daripadamu lah sumber dari segala sesuatu yang kami harapkan. Biarlah firman hari ini menjadi rema bagi kami semuanya, menjadi kabar gembira yang menyukakan setiap kami, mendengarkan janji Tuhan yang akan digenapkan dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus
yang akan mengejawantahkannya bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, salam Tuhan. Hari ini kami sungguh bersuka karena punya kesempatan untuk terus mewartakan kabar kesukaan, sekalipun melalui audio video, melalui streaming pada pagi hari ini. Tetapi kerinduan kami adalah melihat setiap pemirsa, setiap penonton video ini boleh bertumbuh kembang dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam ketaatan di dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah Allah penuntunku. Saudara di dalam Tuhan, mari kita baca di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Ya. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Demikian sabda Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar-putar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara dalam Tuhan, kita hari ini mengalami pandemi COVID-19. Bangsa kita mengalami tekanan yang hebat luar biasa. Setiap orang, setiap keluarga, setiap kota, bahkan seluruh bangsa ini 2 bulan dalam kecemasan, dalam ketakutan, kekhawatiran karena merebaknya virus corona. Menjadi tanda tanya juga bagi kita, bagaimana Allah menyertai orang percaya kalau kemudian ada pendeta yang mati, ada jemaat Tuhan yang mati karena virus corona. Di manakah Tuhan ketika itu terjadi? Bagaimana kalau mereka saja bisa mati, bagaimana dengan saya? Saudara sayang Tuhan, kita juga melihat dari sisi ekonomi, bagaimana banyak perusahaan kemudian gulung tikar, mengalami ancaman kebangkrutan, dan mereka sungguh-sungguh dalam keadaan kesulitan keuangan juga. Secara personal bagi diri kita masing-masing, bahkan kita pun juga mengalami hal-hal demikian. Tetapi mari kita akan melihat semua peristiwa itu dari sudut pandang Allah. Bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dari bacaan kita hari ini, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Perikop ini berkata tentang Allah menuntun umatnya, bahwa orang Israel tumbuh kembang menjadi besar di kalangan orang Mesir, dan menjadi sebuah kekhawatiran bagi Firaun. Jangan-jangan bangsa ini akan memberontak, mereka akan menguasai,
Maka dengan jalan menjadikan orang-orang Israel ini bangsa yang ditekan, bangsa yang dijajah, dan mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas Israel. Perjanjiannya ya dan amin. Maka bagian dari penggenapan itu dimulai juga ketika Israel harus bedol jiwa, harus meninggalkan tanah Gosen, tanah Mesir, untuk menuju tanah Kanaan, satu tempat di mana Tuhan janjikan. Satu negeri penuh susu dan madu. Satu negeri yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi bahwa Israel adalah orang-orang yang mentalnya bukan mental pejuang. Bukan mental orang yang suka berperang. Mereka sudah terbiasa kehidupan dijajah. Maka ketika rancangan ini berjalan, dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Bahwa kemudian orang-orang Israel ini selepas dari Mesir, mereka harus mengalami kebuntuan jalan di tepian sungai untuk menyeberang, melarikan diri dari Mesir. Mereka sudah menggerutu, mengomel, tetapi kemudian mujizat terjadi. Lautan terbelah dan mereka bisa berjalan di atas tanah kering. Kemudian mereka melihat bagaimana orang Mesir yang mengejarnya akhirnya ditenggelamkan dalam laut itu. Tapi mereka kemudian mengalami juga persoalan dalam fase padang gurun 40 tahun lamanya. Saudara, demikian kita hari ini. Kita baru 2 bulan mengalami, saya katakan sebagai fase padang gurun. Fase yang sulit, fase baru yang berat. Karena ini barangkali banyak di antara kita tidak pernah mengalami keadaan seperti ini. Kita masih terbuai dengan janji-janji Tuhan memberkati, melimpahi dan sebagainya. Dalam keadaan yang janji itu digenapkan dalam bentuk-bentuk lahiriah. Tetapi hari ini kita berkebalikannya. Lalu apakah dengan keadaan seperti ini bahwa janji Allah tidak digenapi, janji Allah itu batal, janji Allah itu bohong? Tidak, ya. Allah itu penuntun kita. Dia tahu masa depan kita, dia tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia melihat keberadaan kita seperti dia melihat Israel. Sesungguhnya Israel itu kalau mau keluar dari Mesir menuju Kanaan harus melewati Filistin. Itu jalan yang paling pendek dan itu jalan yang paling cepat. Tetapi resikonya adalah bahwa orang Mesir ini harus berperang dengan orang Filistin. Secara fisik bahwa orang Israel itu lebih kecil daripada orang Filistin, ya. Secara kebiasaan mentalnya juga berbeda, bahwa orang Israel itu kaum yang dijajah, minoritas, ya. Sementara orang Filistin adalah bangsa pejuang, orang yang suka berperang. Tuhan tahu keberadaan Israel, maka jangan-jangan orang Israel ini akan berbalik lagi. Karena mereka tidak tahan, harus berperang melawan Filistin. Maka Tuhan izinkan bangsa Israel itu masuk dalam perjalanan padang gurun selama 40 tahun lamanya. Saudara, yang pertama kita melihat dalam rancangan Tuhan pada Israel, bahwa Allah itu merancangkan masa depan kita, merancangkan kehidupan kita. Aku ini mengetahui rancang-rancangnya ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Selalu rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kalau dalam penggenapan rancangan itu, dalam prosesnya ada lika-liku, ya itu benar. Karena Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan Dia beserta dengan kita. Amin.
Kalau Tuhan izinkan kita hidup di zaman ini, melewati masa pandemi, kemudian mengalami kesulitan-kesulitan, Allah hendak mengajar kepada kita untuk selalu memandang kepada rancangan-rancangan Tuhan. Sebelum pandemi ini terjadi, apakah hidup kita berfokus kepada Allah? Sebelum pandemi ini terjadi, apakah kita mulai menyembah datang kepada Tuhan? Sebelum pandemi terjadi, adakah kita punya kasih dan takut akan Tuhan? Kita bisa melihat dalam diri kita masing-masing. Tetapi bahwa kalau kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Dia, maka kita akan mengetahui isi hati Tuhan. Ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebraun, ya. Dan disitulah perjalanan yang baru bagi Israel. Kalau kita melihat dalam kisah-kisah perjalanan Israel nanti di padang gurun, bagaimana mereka banyak menggerutu kepada Tuhan, bagaimana mereka mempertanyakan kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan. Mereka menyesal keluar dari Mesir. Seandainya Allah memanggil aku mati, tetapi di depanku itu ada makanan dan minuman, mungkin itu lebih baik, ya. Orang Mesir tidak siap untuk meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka sudah terbiasa hidup di dalam keadaan sebagai umat jajahan. Mereka sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pejuang, orang yang struggle, orang yang terus mempertahankan hidup dengan berlatih secara fisik, beriman kepada Allah. Ya. Saudara, bangsa Israel diajar 40 tahun lamanya untuk senantiasa bergantung kepada Allah yang hidup, untuk senantiasa melihat rancangan-rancangan Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan kepada Tuhan. Karena ketika mereka mulai tidak taat, mereka mulai goyah, mereka mulai mengalami kesulitan dan sungguh-sungguh sangat sulit. Tetapi manakala mereka taat mendengarkan sabda Tuhan, mereka mengalami kemenangan, mengalami keberkatan, mengalami penyediaan daripada Tuhan. Bayangkan 40 tahun, mereka tidak beli baju itu, tidak ganti sepatu barangkali. Kenapa? Ya kita tidak tahu apakah di padang gurun ada pabriknya, ada orang jualan seperti itu. Sulit dibayangkan keadaan nomaden harus berpindah-pindah. Karena ketika Allah berkata, yuk kalian ringkas itu semua kemahmu, semua apa yang kamu bawa, pindah ke tempat yang lain, maka mereka harus pindah. Ketika mereka taat kepada Allah, mereka dipimpin kepada jalan-jalan berkat, mereka dipimpin kepada penggenapan janji Tuhan. Dan seringkali mereka diperhadapkan dalam kenyataan, dalam pandangan mata, bahwa tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan mereka berseru kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan semuanya. Saudara, yang pertama di masa pandemi ini, untuk kita bisa menikmati campur tangan Tuhan, mari sadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Hari ini diadakan Tuhan, kita lalui, kita masih hidup karena rancangan Tuhan masih bekerja atas kita. Maka sadari Allah sedang mengerjakan sesuatu yang hebat, yang besar, yang luar biasa dalam hidup kita. Maka jangan ragu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, memulai kebiasaan baru dengan bergantung kepada Allah. Seorang anak Tuhan mengirimkan pesan kepada saya, Pak, apa dosa saya?
Kenapa saya tidak punya pekerjaan? Kenapa setiap usaha saya kayaknya gagal? Saya katakan, saudara, bahwa Allah sedang melatih setiap kita untuk bergantung kepada Allah. Ketika semua yang kita kerjakan menjadi nol, tidak menghasilkan apa-apa. Ketika segala yang kita miliki tidak punya daya apa-apa, tidak bisa merubah apapun, maka satu-satunya sumber yang bisa mengenapinya hanyalah Allah. Di ayat ini, yang pertama, bahwa Allah merancangkan atas kehidupan kita dan Dia bertanggung jawab atas itu semua. Maka jalani masa pandemi ini, masa padang gurun ini, dengan tidak bersungut-sungut dan mempertanyakan di mana Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, tetapi senantiasa percaya Allah sedang merancangkan yang hebat, yang besar dalam hidupmu, dalam keluargamu. Dia sedang membentuk kita menjadi jemaat yang berfokus kepada Allah. Yang kedua, saudara Tuhan, dikatakan dan ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Teberau dan seterusnya. Dalam perjalanan padang gurun itu Allah sendiri yang menuntun bangsa Israel, yang mengarahkan, kamu harus lewat sini, nanti setelah ini ke sini, setelah ini ke sini. Itu yang terjadi dalam kehidupan nomaden, perpindahan-perpindahan bangsa Israel. Hari ini kita juga bingung dengan satu langkah ke depan. Aku besok mau makan apa, aku besok akan kerja di mana, dan bagaimana seterusnya. Maka ini kesempatan untuk kita meminta tuntunan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan supaya aku besok bisa menikmati janji-janji berkat-Mu? Mulailah hidup dalam doa pengharapan kepada Tuhan. Barang siapa dia mencari, mendapat, mengetok pintu-pintu dibukakan. Kerjakan itu dalam kehidupan dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu. Bangun mezbah doa. Senantiasa percakapkan tentang janji-janji Tuhan yang akan digenapkan dalam kehidupanmu. Allah yang menuntun, Allah yang akan mengarahkan jalan-jalan berkat bagi kita. Sehingga kita tidak selalu mengandalkan apa yang bisa, yang dapat kita kerjakan, tetapi kita mengandalkan keajaiban, kasih, penyertaan, penyediaan Tuhan. Kalau daganganmu hari ini tidak laku, tetapi apakah benar engkau tidak diberkati? Bukankah Allah mengirimkan berkat dengan cara yang lain? Kalau engkau hari ini kehilangan pekerjaanmu, apakah sampai hari ini engkau tidak makan, sungguh-sungguh tidak makan? Tentu tidak. Saudara masih bisa makan. Lalu dari mana asalnya? Terlalu banyak cara Allah untuk menolong, memberkatimu. Maka sadari itu. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Tetapi bagaimana Allah menyatakan rahmat-Nya dengan cara yang unik dan ajaib. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang muncul dalam pikiran, itu yang dinyatakan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Allah yang menuntun, Allah yang akan mengarahkan langkah gerak kehidupan kita di masa pandemi, di masa padang gurun. Sehingga pada akhirnya kita sampai kepada tujuan akhir, negeri penuh susu dan madu, tanah Kanaan. Yang ketiga adalah Allah yang memimpin. Ya. Demikian mereka berangkat dari Sukot berkemah di Etam, Tuhan berjalan di depan mereka. Nah, Tuhan berjalan di depan mereka. Kalau Allah besertaku, siapakah menjadi lawanku? Kalau Allah yang menyertaiku, maka aku pasti akan bisa melewatinya juga. Bagaimana kasih penyertaan Tuhan itu terlihat? Karena Allah memang tidak terlihat. Saudara terkasihi Tuhan,
Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Satu fenomena alam yang kalau terjadi hari-hari ini barangkali terjadi hanya sesaat, hitungan menit saja. Tetapi kita melihat di sini bahwa penyertaan Tuhan atas Israel, pimpinan Tuhan atas Israel berjalan 40 tahun lamanya. Allah menyatakan dirinya dalam tiang awan dan tiang api, sehingga orang Israel tidak mengalami kepanasan maupun kedinginan. Demikian kita, Bapak Ibu saudara Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan akan menyatakan dirinya dengan cara-cara yang ajaib. Dia menyatakan dirinya dengan cara-cara yang di luar nalar pikiran kita. Dan kasih penyertaannya sampai akhir. Allah penuntunku menjadi tema kita hari ini, supaya kita menyadari langkah gerak hidup kita di masa pandemi ini. Kita mau seturut sejalan dengan Sang Penuntun kita, yaitu Allah sendiri. Dia yang merancangkan perjalanan, Dia yang menuntun, Dia yang memimpin. Sehingga pada akhirnya kita sampai kepada satu fase yang lebih daripada padang gurun, masa di Kanaan. Kita akan melewati fase pandemi ini dengan baik kalau kita bisa terus berfokus kepada Sang Penuntun kita, yaitu Allah. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Ketaatan, saudara. Kalau engkau tidak taat kepada pemimpinmu, maka engkau akan terlepas. Maka engkau akan tertinggal. Maka jangan heran kalau engkau akan mengalami kepayahan-kepayahan, kesulitan mengejar dan sebagainya. Ibaratnya rangkaian gerbong kereta, maka kepala kereta itu ada di depan. Di belakangnya itu harus ngikuti. Dan kalau rangkaian yang terakhir ini terputus, maka dia akan tertinggal dan jauh tertinggal. Tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Maka penting untuk terus terkait kepada gerbong-gerbong di depannya. Demikian Rasul Paulus juga mengajarkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Jadilah pengikutku seperti aku mengikuti Kristus, ya. Maksudnya bahwa kita diajak untuk datang kepada Kristus, ya, saudara Tuhan. Maka tentu kehidupan ini perlu proses dalam hidup kita. Maka belajarlah melihat kesulitan tantangan hari ini dari kacamata ilahi. Allah sedang menguji, Allah sedang mengajar, Allah sedang melatih iman kita supaya semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin luar biasa. Iman yang memindahkan gunung. Yusuf dan teman-temannya dan saudara-saudaranya, dia memegang janji daripada ayahnya, ya. Yusuf telah menyuruh sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi sebelum Yusuf mati, dia memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk membawa tulang-tulangnya, ya. Dan bentuk iman itu ketika mereka benar-benar membawa itu. Pernyataan imannya jika Allah dikatakan, ya, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Maka hari ini juga bangkitkan iman kita. Allah tentu mengasihimu, Allah tentu mengasihiku, Allah tentu mengasihi kita. Maka kita akan bisa melewati masa pandemi ini dengan berkemenangan. Maka Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan gelisah dan khawatir. Tetap percayalah kepada Allah. Karena Dia yang merancangkan hidupmu, Dia yang menuntun hidupmu,
Dia yang memimpin hidupmu, maka engkau tidak akan sungguh-sungguh kekurangan sesuatu pun, tetapi engkau akan menikmati mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Kau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak akan pernah mengalami penderitaan yang tidak bisa ditanggung. Karena Allah beserta dengan kita. Nikmati tuntunan Allah, nikmati damai sejahteranya, dan nikmati mujizatnya. Kita berdoa. Sungguh hati kami limpah ucap syukur karena hari ini kami mendengarkan sabda Tuhan. Bagaimana Allah menyatakan tuntunannya kepada Israel di masa-masa keluarnya Israel dari Mesir, masuk ke padang gurun sampai kepada masa di Kanaan. Maka demikian kalau Allah menyertai Israel, merancangan kehidupan Israel, menuntun dan memimpinnya, maka demikian kami juga hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami meninggalkan zona aman kami dan kami harus masuk masa padang gurun, masa pandemi COVID-19 ini, maka kasih penyertaan Tuhan yang akan memerdekakan kami, menyertai kami sampai akhir dan berkemenangan. Berkati seluruh pemirsa, pendengar khotbah ini, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk jemaat GKI Johor, dan juga kita akan berdoa untuk pelayanan di GKI Johor, berdoa untuk pemberdasih. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, hari ini kami terus bersatu sepikir berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dengan seluruh staf dan juga pemerintah daerah, agar saat sepikir di dalam penanganan COVID-19 masa pandemi ini, agar tetap bersatu sepikir dan bisa menyelesaikan semua tantangan, rintangan, dan keadaan akan segera dipulihkan. Tuhan menolong, dan kami rindu juga Tuhan akan mengingatkan setiap orang yang berusaha membuat huru hara, yang berusaha memunculkan ketakutan, demo dan sebagainya. Biarlah kesepakatan jahat itu diporak-porandakan, dinyatakan kepada banyak orang, dan mereka semuanya gagal total. Kami menyerahkan kesejahteraan bangsa, keselamatan bangsa ini di dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya ya Allah, setiap mereka yang sakit COVID-19 boleh segera dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang sedang ketakutan, maling kekhawatiran, dihiburkan, dikuatkan dalam Tuhan, agar seluruh warga bangsa ini boleh mengalami damai sejahtera dengan baik. Dan Tuhan, mampukan setiap warga bangsa ini boleh menerima keadaan ini dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak khawatir dan takut bahkan saling mempersalahkan, tapi terus melekat dekat erat dengan Engkau Allah sumber kehidupan, sehingga boleh menyadari Allah sedang berkarya atas bangsa ini melalui segala peristiwa yang ada di dalamnya. Kami menyerahkan kota kami, kota Klaten ini. Mari juga Engkau akan nyatakan rahmat-Mu atas kota ini. Selamatkan, pulihkan kota ini, sehingga kota ini akan segera terbebas dari zona merah dan boleh kembali kepada zona yang aman. Dalam nama Yesus, berkati Bupati dan semua orang ada di bawahnya, bahkan sampai tingkat RT RW menjadi orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya dengan tidak pilih kasih, tetapi mereka boleh adil dan merata, termasuk di dalam penyaluran bantuan-bantuan baik dari pusat, dari daerah, dan dari berbagai lembaga. Kami terus berdoa untuk tim medis di rumah sakit, setiap mereka yang terlibat di dalam penanganan para penderita COVID-19. Tuhan terus campur tangan, menjagai, memulihkan, menguatkan mereka agar terus bisa bertugas dengan aman. Berdoa untuk polisi, untuk tentara, untuk setiap orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, agar tetap bersinergi kerjasama dengan baik. Termasuk untuk seluruh warga bangsa ini boleh menjadi warga bangsa yang baik dengan taat kepada arahan pemerintah.
Terima kasih Allah, kami hari ini berdoa untuk jemaat di GKI Johor. Tuh kiranya Allah melawat setiap keluarga, melawat setiap pribadi agar keadaan pandemi ini tidak membuat iman menjadi rapuh dan mati, tetapi iman semakin tumbuh kuat melihat bagaimana cara Allah bekerja yang luar biasa, menyatakan janji yang digenapi, lawatan demi lawatan, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Berdoa untuk Murdasi, Tuhan pulihkan, sembuhkan dari stroke-nya agar boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan pulihkan setiap ototnya, setiap bagian tubuhnya yang lemah agar kuat kembali. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kekhawatiran, ketakutan, ketiadaan, Tuhan, Engkau Allah yang penuh rahmat. Nyatakan kasih karunia-Mu, Engkau akan mencukupkan apa yang mereka perlu. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar sukacita dari surga itu memenuhi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Yang berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Allah, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus memampukan setiap saudara melewati masa pandemi ini dengan mengikuti rancangan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, sehingga sampai akhirnya menikmati mujizat demi mujizat dan berkemenangan sampai kepada tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan. Berkat Tuhan menyertai dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.